Dan untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan terkini pasca penangkapan terduga teroris, kita terhubung dengan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera dari Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Pak Frans, selamat sore. Selamat sore Metro TV, selamat sore juga kepada pemirsa Metro TV dimanapun berada. Sebenarnya berapa terduga teroris yang diamankan Pak dalam operasi Polda Jatim? Sampai dengan saat sekarang sudah ada 6 ya, yang semua itu lingkupnya sudah ditangani oleh Detasemen Khusus 88 Mabes Polri. Polda Jawa Timur, Polres, Polsek ini hanya membackup saja dan kemudian mengamankan lokasi setelah dilaksanakannya pelaksanaan detail oleh Detasemen Khusus 88 Mabes Polri. 1 di Madura, 1 di Lamongan, 3 di Blitar, dan 1 lagi yang ada di kemarin, yang rame itu di toko perhiasan emas di Magetan. Baik, apa alat bukti atau barang bukti yang kemudian diidentifikasi oleh kepolisian yang menjadi dasar untuk menangkap mereka, Pak Frans? Tentunya jaringan mereka, ya afiliasi mereka kami tidak layak ya untuk mengungkapkan di ruang publik ini. Tetapi dari bukti-bukti yang ada kita menemukan ya hal-hal yang berkaitan dengan teror itu sendiri. Satu adalah alat-alat yang digunakan, alat replika senjata api, senjata rakitan, kemudian senjata tajam dan lain sebagainya, buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan mereka dan organisasi mereka. Ini semua di tangan Detasemen Khusus 88. Kami backup sepenuhnya dengan men-spotting data, dengan men-spotting yang lainnya berkaitan dengan pengungkapan ini. Baik, apakah Polda Jawa Timur khususnya sudah mengetahui adakah rencana atau aksi yang kira-kira akan dilakukan oleh sejumlah terduga teroris ini Pak di masa mendatang? Pengalaman yang sudah ya, ketika Detasemen Khusus 88 mengungkap ini tentunya jaringannya dan kemudian rencananya mereka sudah mendapatkannya. Sama dengan halnya ke-6 ini. Walaupun memang ada jaringan-jaringan tersisa seperti yang kemarin terjadi, yang kemarin kita lakukan penangkapan. Nah sehingga memang Mabes Polri mengurai itu, Detasemen mengurai itu, dan kemudian perencanaan untuk kegiatan mereka tentunya ini sudah diidentifikasi. Sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak akan memaparkan di ruang publik ini karena sifatnya adalah clandestine dan ini mempengaruhi situasi nantinya ketika kami mengungkapkan perencanaan itu. Kecuali sudah terjadi seperti bom Surabaya, kita ungkapkan segala-galanya. Selain 6 ini, Pak Frans, apa yang akan dilakukan kemudian oleh polisi dan juga oleh Densus? Ya. Saya kira Detasemen Khusus 88 Mabes Polri bekerja sama dengan semua Polda ya. Mengatakan sampai dengan saat sekarang kita belum steril terhadap ini semua. Ini bukti salah satunya. Dan implementasi dari bukti yang sudah ada, mereka sekarang melakukan dengan berbagai cara ya. Ada yang mengcover dirinya dengan usaha, ada yang mengcover dirinya dengan pegawai bank, ada yang mengcover dirinya dengan langsung pada intinya merampok toko emas dan kemudian mengambil hasilnya untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah, oleh karena itu, di kedepannya ini kita memang terus melakukan kegiatan ini untuk mendeteksi mereka. Karena sifatnya akan terus kita ungkap dalam rangka bagaimana menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Terkait dengan kasus YT, Pak, yang tadi sudah kami beritakan bahwa dia justru malah awal penangkapnya atau teridentifikasinya merampok toko emas begitu. Apakah ini modus-modus yang sudah menjadi lazim di kalangan terduga teroris, merampok bank, merampok toko emas untuk mereka mengumpulkan resources? Variatif kalau kita katakan. Kita masih ingat kasus Imam Samudra di Banten, hampir sama dengan kasus yang ada di Magetan, yaitu melakukan perampokan dulu, kemudian membiayai kegiatannya itu. Nah, variatif yang kedua, seperti yang tadi diberitakan sebelumnya, di Madiun juga kita menggeledah beberapa hal yang berkaitan dengan usaha dan toko terkait dengan masalah itu. Jadi pembiayaan ini ada yang dilakukan dengan cara melakukan perampokan atau melakukan kegiatan-kegiatan kriminal,
tetapi ada juga yang di-cover dengan pembiayaan-pembiayaan seperti usaha, dan kemudian di daerah Blitar dia malah bekerja sebagai pegawai bank, itu untuk meng-cover segala-galanya demi tujuan ideologi yang diyakininya. Kalau misalnya kita melihat beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu Pak Frans, terduga teroris biasanya pendiam, masyarakat yang tidak terlalu berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Tapi sekarang kita lihat di Jawa Timur seperti yang diungkapkan oleh Polda dan juga Densus adalah dia yang bekerja di bank, dia yang memiliki usaha begitu. Nah, bagaimana kemudian masyarakat bisa mengantisipasi atau bisa membantu mengidentifikasi bila cover up mereka ternyata juga sama seperti kita-kita juga begitu? Dari ideologinya akan kelihatan. Pertama, seperti yang sudah terjadi, dan pengalaman ini tidak akan mungkin bergeser. Ketika dihadapkan dengan masalah keyakinan dan ideologi yang dianut dan kepercayaannya, tentunya akan mereka lakukan bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh komunal, oleh masyarakat secara sosial. Bahkan kalau kita melakukan penangkapan kemarin ketika penyerangan di Polsek ya, di Surabaya, kita lihat bahwa 3 tahun ini, justru setahun ini mereka terlalu bertentangan dengan masyarakat sekitar, terutama berkaitan dengan kepercayaan dan ideologinya. Nah, dari ideologi itu akan kita lihat nanti bahwa perkembangan ini juga akan mempengaruhi situasi masyarakat yang ada. Nah, masyarakat bisa melihat bahwa mereka yang cenderungan untuk antipati terhadap orang lain, memaksakan kehendaknya, dan meyakini bahwa mereka adalah kebenaran, ini perlu diwaspadai. Bibit-bibit dan juga mereka yang terduga sebagai teroris di Jawa Timur, situasinya hari ini seperti apa Pak? Sebanyak apa, susubur apa? Sampai dengan saat sekarang, tadi kan kami sudah menyampaikan bahwa antisipasi dan pelaksanaan daripada kegiatannya akan terus dilakukan, terutama saudara kita, rekan kita dari Detasemen Khusus 88 Mabes Polri. Ini dalam rangka mendukung keamanan ketertiban yang di dalam masyarakat. Tadi pertanyaannya bagaimana mereka kegiatannya sebenarnya. Kami dengan melihat ini semua beberapa hari ini, kami ingin menyampaikan juga kepada publik, mari peduli. Karena bukan hanya kepolisian yang mengungkap, tetapi kalau kita tidak melaporkan juga ada hal-hal yang tentunya teridentifikasi dari publik itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat tidak melaporkan bahwa ideologi ini, kita akan kesulitan dalam rangka melakukan tindakan polisionil terhadap mereka. Baik, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Kabitumas Polda Jawa Timur. Terima kasih Pak atas waktu Anda bergabung bersama kami di Metro hari ini.